Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Purnamawati. Saya berasal dari SDN Sungai Lebak, Kecamatan Baranganan, Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar dengan cara menyabarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah kita melaksanakan pelatihan pada topik Merdeka Belajar, kita diharapkan mampu mempunyai pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam mempelajari topik Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan yang terakhir yaitu kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam modul pertama tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu yang pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Nah, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Sedangkan yang ketiga yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka Belajar? Bapak dan Ibu guru hebat, dalam mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka, kita harus mengetahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial yang pernah kita pakai pada saat ini itu perlu dirubah. Di antaranya, 1. Meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening. Ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Yang terakhir yaitu memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu modul 3 tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama, dan zaman selalu bergerak dinamis menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Kontinu yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber yang ada di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Dan yang terakhir, konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya menerapkan modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Lantas dengan cara yang pertama yaitu melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah hati.
Yang ketiga, memunculkan benda atau pola karsa. Yang terakhir, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelektual dan bagian biologis muridnya. Bapak dan Ibu guru hebat. Modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Nah, sudah bukan zamannya lagi guru mendekati murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman murid tersebut. Selanjutnya, yaitu setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan potensi-potensi yang berbeda, yaitu disesuaikan dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Nah, selanjutnya, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Selanjutnya yaitu menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yaitu yang pertama adalah keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan budi laku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan, berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya adalah masyarakat atau pergerakan pemuda pendidikan. Pendidikan di lingkungan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak. Anak yaitu tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih, salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.